Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya memberi tegangan bias atau bias pada transistor agar transistor bekerja atau berfungsi. Baiklah, kita mulai. Agar transistor berfungsi, maka pada transistor harus diberi tegangan. Ada salah satu istilah yang populer, yaitu tegangan bias. Ya, saya gambarkan dulu transistornya. Kita ambil transistor NPN. Ya, ini kolektor, ini emitor. Agar transistor ini berfungsi, maka harus diberi tegangan bias, atau ada yang membaca bias, ya udah kita baca bias saja ya. Tegangan bias atau bias itu adalah tegangan antara basis dengan emitor. Nih, antara ini dengan ini, ya, ini. Kalau untuk transistor sebagai saklar, nah ya, untuk saklar kita ini ambil, ini namanya NPN, ya, panahnya ke bawah. Kita ambil yang ininya, material bahannya adalah silikon, ya, silikon. NPN, emitornya harus negatif, kolektornya harus positif, basisnya harus positif. Perhatikan ya. Kalau untuk saklar, maka tegangan antara emitor dan basis, tegangan biasnya itu harus lebih besar, ya, harus lebih besar daripada 0,6 volt. Ya, lebih besar daripada 0,6 volt, ya. Tapi kalau transistor ini difungsikan sebagai amplifier, atau penguat suara atau apa, itu justru harus lebih kecil dari 0,6 volt, ya. Jadi kalau untuk saklar itu di atas 0,6 volt. Kalau untuk amplifier biasanya di bawah 0,6 volt, ya. Oke, perhatikan. Ya, saya sekarang hapus dulu. Ini udah ya. Biasanya menggambarnya, ya, bukan dari sini ke sini, tapi diberi ini dulu, tarikan kabel ke sini. Kemudian di sininya diwakili dengan lambang baterai, ya, lambang baterai. Tuh. Nah, ini ke sini. Kita sudah tahu kan, kalau untuk emitor harus diberi yang negatif.
Kalau untuk basis harus diberi yang positif untuk transistor yang jenisnya NPN. Kalau untuk silikon ininya ya tegangannya untuk transistor yang bahannya dari silikon, kalau germanium itu 0,2 volt, kalau silikon itu 0,6 volt. Kalau untuk saklar dia harus lebih besar daripada 0,6 volt. Kalau untuk amplifier lebih kecil daripada 0,6 volt. Ya, oke lah, kita tandai 0,6 volt. Nah, ini cara pemberian tegangan bias kepada transistor jenis NPN yang betul. Begini. Kemudian pada transistor NPN, kolektor itu kan harus dapat positif. Berarti dari sini harus ditarik lagi kabel, dikasih setrum lagi sini. Tuh. Yang positifnya dipasangkan ke atas di sini, yang negatifnya disambungkan ke sini, ke basis negatif. Jadi pada basis itu ada dua kutub. Dari emitor basis dia positif, dari kolektor basis dia negatif. Nah, inilah cara pemberian tegangan yang baik, ya. Nah, untuk tegangan yang ini, yang di sini, berapa tegangan di sini? Itu tergantung jenis dan tipe transistornya, ya. Biasanya untuk transistor yang paling kecil itu tegangan antara ini, total tegangan antara ini, ya, itu ini kalau saya gambarkan baterai begini, untuk transistor yang sebagai amplifier yang paling rendah itu biasanya 6 volt, ya. Ini positif, ini negatif, ya, biasanya 6 volt. Berarti kalau 6 volt berarti di sini 5,4 volt, ya. Ya, push begini, ya, perhatikan. Inilah cara pemberian tegangan bias yang baik, yang benar adalah begini caranya, ya. Yang bawah ini 0,6 volt, yang atas 5,4 volt, berarti totalnya 6 volt. Secara pemberian tegangan ini adalah betul, ya. Jadi basis emitor diberi tegangan dengan baterai ini, ya, baterai yang atas umpamanya ini adalah baterai 1, ini adalah baterai 2. Secara pemberian tegangan bias betul, ya. Ini pakai baterai yang 0,6 volt, ini pakai baterai yang 5,4 volt. Ini akan mengakibatkan transistor berfungsi atau bekerja. Tapi secara kepraktisan itu tidak praktis karena satu transistor menggunakan 2 buah baterai. Bagaimana kalau transistornya lebih dari 1, umpamanya 4, kan harus pakai 8. Bagaimana kalau umpamanya 5 ininya transistornya, kan harus 10. Nah, oleh karena itu, untuk kepraktisan, maka si baterai ini diganti dengan R. Ya, ini diganti dengan resistor. Ya, yang ini juga, yang baterai yang ini juga diganti menggunakan resistor.
Ya, resistor. Ini kita tandai resistor 1, ini resistor 2. Lantas baterainya di mana kalau begini? Ya baterainya kalau begini praktis, cukup satu saja. Baterainya satu saja, ke sini, ke situ. Nah, ini positif, ini negatif. Untuk transistor NPN itu, ya, emitor adalah negatif, basis adalah positif, kolektor adalah positif. Sekarang untuk pembuktian, emitor negatif. Kita usut kawat sini, oh ke negatif, betul. Betul ya. Kolektor harus positif. Kita usut kawatnya ini kemana, ya, sini, terus ke sini, oh positif, betul. Nah, sekarang kalau basis harus positif, bagaimana pembuktiannya? Nah, ini untuk pembuktiannya bahwa basis ini mendapatkan positif, maka kita kembali dulu, flashback dulu ke belakang, yaitu cara menghitung tegangan pada resistor sebagai pembagi tegangan. Sebagai contoh ya, ini 40 kilo ohm, yang ini umpamanya 2 kilo ohm. Kita kasih begitu ya. Nah, gambarnya kita pindahkan ke sini ya. Atau kita hapus saja dulu ininya ya. Jadi kita hanya ingin menghitung ininya saja dulu ya. Jadi ininya dihapus dulu, transistornya ya, untuk membuktikan bahwa antara R1 dan R2 nanti di sini itu ada positif buat basis. Nah, kita akan mencari ini, baterainya kita kasih 6 volt ya. Untuk mengetahui tegangan pada R1, maka rumusnya adalah PR1, tegangan pada R1 adalah R1 dibagi R1 ditambah R2 kali tegangan input atau PCC ya. PCC ya, atau PBAT lah. PBAT, baterainya. Yaitu R1 berapa? R1 40 dibagi R1 ditambah R2 40 ditambah 2 kali P baterai 6 volt ya. Ini berapa? Langsung aja di sini. Coba pakai kalkulator dulu. Dibagi 42 kali 6 5,71 volt ya. Sekarang kita ingin tahu PR2. PR2 itu maksudnya tegangan yang ada PR pada R2. Berarti di sini ini tegangannya adalah, berarti tegangannya di sini
Ini dulu ya, antara ini dengan ini kan ketahuan nih, udah nih, berarti ini antara ini dengan ini 5,71 volt. Yang atasnya ininya ya adalah positif ya, yang ininya adalah negatif. Dari mana negatifnya? Dari sini. Nah, sekarang PR2, pada R2 nya berapa? R2 adalah R1 ditambah R2 kali V baterai, tegangan baterai ini adalah R2 adalah 2 ditambah dibagi R1 40 ditambah 2 kali 6. Berapa itu? 2 dibagi 42, 2 dibagi 42 kali 6, 0,285, 0,29 volt. Nah, 0,29 berarti di sini antara ya di sini ya, di antara R2 ini adalah ada tegangan baterai ya sebesar 0,209 volt. Nah, yang bawah adalah negatif, yang di sini adalah positif. Nah, jadi di sini nih, di titik ini nih campuran antara positif dengan negatif. Negatif terhadap yang R1, positif terhadap R2. Nah, ini kita tujuannya kan mencari tegangan ini yang nantinya buat ngumpan transistor. Nah, dengan begini kan sudah ketemu oleh kita bahwa di antara R2 ada tegangan 0,29 volt. Sudah memenuhi syarat untuk menghidupkan transistor sebagai amplifier. Tidak boleh lebih besar dari 0,6 volt, tapi tidak boleh 6 volt, tidak boleh 0 volt ya. Nah, kalau sudah begini, ibaratnya kan ini baterai. Seandainya ini adalah digambarkan baterai, setaranya kan dengan baterai. Baterai yang tegangannya 0,29 volt. Yang ini setaranya baterai yang 5,71 volt. Jadi ibaratnya kalau ini baterai adalah seperti baterai. Ya, ini seperti baterai yang 5,71 volt, ini seperti ini. Nah, pertemuan ini adalah ini. Nah, pada gambar awal itu kan begini. Untuk menghidupkan transistor itu kan begini. Ya, ininya harus, ini negatif, ini positif. Kemudian kolektor ini harus positif, ini negatif. Ya, ini basis, ini kolektor, ini emitor, dapat negatif dari sini, kolektor dapat positif dari sini, dapat positif dari baterai ini. Nah, kalau ini diibaratkan baterai, ya, ibaratkan baterai, ini diibaratkan baterai, ini diibaratkan baterai, berarti kan ini bisa dihapus saja, ya, ini. Gimana terusnya? Kalau dihapus, ya sudah saja, disambungkan saja ke sini. Gitu. Nah, gitu kan? Nah, ini kan nyambung. Nah, ini nyambung. Situ sambung. Nah. Secara memberi tegangan bias kepada transistor betul kan? Emitor mendapatkan tegangan negatif dari sini, sini. Kolektor mendapatkan tegangan positif dari sini, ke sini. Kolektor. Basis mendapatkan positif, ya. Dari mana? Dari pembagi tegangan ini. Nah, dari pembagi tegangan ini kan R2 ini kan menimbulkan atau membangkitkan
tegangan voltase sebesar 0,29 volt. Maka ini sudah mencukupi 0,29 volt. Yang atasnya 5,71 volt. Nah, jadi si R ini berarti sebagai pengganti baterai, betul ya. R yang dirangkai sebagai pembagi tegangan, pada dasarnya dia adalah sebagai pembagi baterai. Nah, kalau sudah begini ya dihapus saja gambarnya ininya, karena kita sudah ngerti maka dipinihin. Nah, kalau sudah gambarnya begini, maka sudah sering kan melihat gambar rangkaian elektronik yang ini pakai R2 begini ya, karena ini. Nah, karena biasanya tidak lumrah gitu baterainya ditulis begini ya, artinya ada baterainya begini, biasanya hanya di ini saja gitu, dihapus di sini, kasih ini dikasih tanda plus, kemudian ada di sini tanda min, kemudian di sini hanya ada keterangan saja pumpnya 6 volt gitu ya. Itu berarti supply-nya itu adalah 6 volt, itu baik dari baterai maupun dari mungkin power supply ya. Ini gambarnya kelewat jauh, kelewat panjang, maka dipendekkan saja gambarnya di sini ya. Ini emitor, sini emitor, negatif, kolektor, positif. Nah, gitu. Karena input juga biasanya dari kiri ya, biar tidak mengganggu mata, biasanya ininya juga dipindahkan gambarnya biar ke mata itu enak. Hanya dipindahkan biasanya dari kanan menggambarnya, hanya cara menggambar saja ya. Ini positif, ini negatif, ini ada tulisannya 6 volt. Nah, ini pemberian tegangan bias kepada transistor yang benar ya, dengan menggunakan resistor sebagai pembagi tegangan ya. Resistor sebagai pembagi tegangan itu pada dasarnya adalah dia sebagai pengganti baterai. Nah, kalau sudah begini rangkaian ini bisa berfungsi, bisa hanya dengan mengasih elko couple di sini, couple ya, kemudian ini input dari PCD ya, dari PCD, output dari PCD ya, output dari PCD bisa dikesinikan ya, di sini satu, output suara ya, yang mono lah gitu ya, ini pakai elko couple gitu ya. Kemudian untuk ambil suara speakernya dari sini dikasih elko isi speaker ya, itu di sini satu, ini satu gitu. Jadi amplifier satu transistor ya. Jadi input dari PCD, input suara ya. Jadi suara kan dari sini masuk, terus masuk ke dalam sini, dikuatkan oleh transistor ini, terus ke sini ke speaker, terus ke ground, maka keluarlah suara di sini ya. Ini jadilah amplifier satu transistor ya. Jadi ini dasarnya pengetahuan bagaimana kita membaca suatu diagram skematik rangkaian amplifier atau apa saja, kita agar tahu atau bisa tahu bahwa oh transistor ini bekerja, oh transistor ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena kan dengan melihat pembagian R-nya, segala apanya, kita bisa tahu oh ini transistor ini rangkaian ini adalah benar, oh rangkaian ini nggak benar. Jadi dengan bisa membaca diagram skematik, kita tidak usah membuktikan lagi alat itu dirakit berfungsi atau tidak, karena dengan membaca diagram skematik saja kita sudah tahu oh rangkaian ini
nggak bakalan jalan karena diagramnya juga salah penggambarannya. Kalau kayak ini, oh ini bisa berfungsi. Sekian dulu untuk keterangan mengenai bagaimana caranya memberi tegangan bias kepada transistor agar transistor itu berfungsi. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita sudah memasuki mengenai amplifier. Bagaimana kita membaca diagram skematik dan mengetahui apakah amplifier ini bekerja atau tidak. Sekian, terima kasih.